Setelah 10 tahun merantau di Jepang, aku akhirnya kembali ke tanah air. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan harapan, impian, dan rasa rindu untuk bertemu dengan keluarga yang sudah lama kutinggalkan. Namun, apa yang kutemui saat aku kembali justru menghancurkan semua ekspektasi dan impianku. Aku tiba di kota besar itu pada malam yang cerah. Lalu lintas macet, orang-orang berjalan cepat, dan lampu-lampu neon memancar di sepanjang jalan. Namun, di tengah keramaian itu, pandanganku tertuju pada seorang wanita yang berdiri di sudut jalan. Wanita berkerudung lusuh, dengan tatapan kosong yang menunjukkan keputusasaan. Aku berhenti sejenak, mataku tak bisa lepas dari wajahnya yang memancarkan penderitaan. Di tengah riuhnya kota, ada orang yang terabaikan, tak terlihat, dan tak ada yang peduli. Apa maksudnya? Apa yang telah terjadi? Aku menarik napas panjang, memandangi keluar jendela mobil yang melaju pelan. Aku merasa cemas. Sesuatu terasa tidak benar. Ada firasat buruk yang terus menggerogoti pikiranku. Aku ingin segera pulang, melihat keluargaku, terutama Anissa, istriku yang sudah lama tak kulihat. Sudah terlalu lama aku merindukan rumah, merindukan kebersamaan kami. Aku berharap semuanya baik-baik saja. Di tengah keramaian kota, pandanganku kembali tertuju pada wanita itu. Kulihat dia memegang kantong plastik kecil, tampaknya berisi sisa makanan yang tidak lagi berguna. Orang-orang di sekitar kami berjalan cepat, tidak ada yang peduli dengan kehadirannya. Aku merasa seakan berada dalam dunia yang berbeda, dunia di mana aku terlalu terburu-buru mengejar impian dan kesuksesan, sementara di sisi lain, ada orang yang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Apa yang telah terjadi padanya? Mengapa dia harus berada dalam keadaan seperti itu? Aku merasa seolah ada yang salah dalam hidupku, namun aku tak tahu apa yang bisa kulakukan. Dunia ini terasa begitu besar, tetapi ada banyak hal kecil yang sering terlewatkan begitu saja. Aku melangkah lebih dekat, namun tubuhku terasa kaku. Tidak tahu apakah aku harus mendekati atau tetap diam. Di antara segala kegelisahan yang menyelimuti hatiku, ada satu perasaan yang datang begitu kuat, yaitu rasa malu. Rasa malu karena aku yang merasa telah berhasil, yang akan kembali ke rumah dengan tangan penuh hadiah, justru terdiam melihat seseorang yang tidak beruntung. Dalam keramaian kota ini, aku merasa seperti kehilangan arah. Apakah selama ini aku terlalu sibuk dengan urusan pribadiku, terlalu tenggelam dalam dunia yang aku bangun, sampai lupa untuk melihat apa yang terjadi di sekitar? Sebelum aku bisa mengambil keputusan, wanita itu mulai berjalan menjauh, tertinggal oleh aliran orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dalam sekejap, dia hilang di balik kerumunan, dan aku hanya bisa terdiam, menatap kepergiannya. Mungkin ini hanya sebuah peristiwa kecil, mungkin ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah yang tak pernah diketahui orang banyak. Namun, entah mengapa, perasaan ini terus menghantuiku, membawa rasa cemas yang semakin dalam. Sesuatu yang lebih besar sedang menantiku, tapi aku tidak tahu apakah aku siap menghadapinya. Sesampainya di mall, aku langsung menuju butik yang sering kubaca di katalog. Aku ingin membeli hadiah untuk Anissa, dan aku membayangkan betapa cantiknya dia mengenakan abaya cantik berwarna lembut yang ada di depanku. Aku membayangkan senyumannya saat menerima hadiah itu. Mungkin aku terlalu lama tinggal di Jepang, hingga aku merasa tidak sabar untuk pulang dan merasakan kehangatan rumah. Namun, sesaat sebelum aku memasukkan abaya itu ke dalam keranjang belanja,
aku teringat bahwa ada hal lain yang harus aku selesaikan. Aku memandang ponselku dan melihat pesan dari teman lama, Ikram. Men, aku mau tanya serius sama kamu. Tapi kamu janji nggak marah ya? Pesan itu menambah kecemasan yang sudah membelenggu hatiku. Ada sesuatu yang harus aku hadapi, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Ikram adalah teman baikku sejak lama. Kami banyak berbagi cerita dan pengalaman bersama, tetapi belakangan ini ada jarak yang mulai terasa di antara kami. Aku merasa ada yang tidak beres, dan pesan dari Ikram menambah ketegangan itu. Apa maksudnya? Pikirku dalam hati, mencoba menebak-nebak apa yang ingin dia bicarakan. Mungkin masalah pribadi yang dia pendam selama ini, atau mungkin tentang hubungan kami yang mulai renggang. Aku merasa cemas, namun tidak bisa mengabaikan pesan itu begitu saja. Aku membalas pesan Ikram, berjanji untuk mendengarkan apapun yang ingin dia sampaikan. Kami akhirnya bertemu di sebuah kafe setelah beberapa hari. Ikram tampak gelisah, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Men, aku mau ngomong yang sebenarnya. Ada yang perlu kamu tahu, katanya, matanya menatapku dengan serius. Aku hanya bisa menunggu, harap-harap cemas, apa yang akan dia katakan. Namun, sebelum dia sempat melanjutkan, aku merasa gelisah. Pikiranku terus melayang ke keluarga di rumah, ke Anissa, dan anak kami yang mungkin sedang menunggu kepulanganku. Sesampainya di rumah, aku disambut oleh suasana yang tak sesuai dengan harapanku. Anissa tampak berbeda. Wajahnya lebih pucat, dan matanya menunjukkan kelelahan. Anak kami, Haris, tidak ada di tempat biasanya. Aku mulai merasa ada yang aneh. Kenapa? Di mana Haris? Tanyaku dengan cemas. Anissa menggeleng pelan, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat hatiku semakin berat. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari kamar lain. Aku berlari menuju kamar ibu. Ternyata, ibu sedang pingsan. Dengan panik, aku mengangkat tubuhnya dan membawanya ke tempat tidur. Ibu, kenapa bisa begini? Aku berteriak dalam hati. Rina, adikku, segera datang dan membantuku, mengusap keringat dari wajah ibu. Aku bisa merasakan kekhawatiran yang mendalam dalam diriku. Namun, itu bukan satu-satunya kekhawatiran yang aku hadapi. Masih ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam kebahagiaan keluargaku, kehilangan Haris. Malam itu, setelah ibu beristirahat, aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Namun, pikiranku terus melayang, khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada Haris. Kehilangan anak tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan ketidakpastian yang menyelimuti perasaanku semakin memeras hatiku. Aku mencoba untuk berbicara dengan Anissa, namun dia hanya diam, seakan tidak tahu harus berkata apa. Kami berdua terperangkap dalam kecemasan yang tak terucapkan. Rasanya, dunia ini begitu sempit dan gelap, seperti tak ada harapan lagi. Aku ingin berteriak, mencari solusi, tapi apa yang bisa kulakukan jika aku tak tahu di mana Haris berada? Rina, adikku, kembali datang membawa beberapa obat yang mungkin bisa menenangkan ibu. Namun, dia pun terlihat cemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semua orang yang datang ke rumahku tampak tertekan, berusaha menyembunyikan perasaan mereka di balik topeng kebahagiaan, namun aku tahu mereka semua merasakan hal yang sama, rasa kehilangan dan ketakutan yang membungkam setiap percakapan. Kita
harus mencari Haris, aku berkata dengan suara parau, berharap kata-kataku bisa membawa semangat pada keluarga. Tapi semua yang bisa kulakukan saat itu hanyalah merasakan kesedihan mendalam, dan berharap bahwa aku tidak akan kehilangan lebih dari yang sudah kuterima. Pagi hari, setelah ibu sedikit membaik, aku duduk termenung di depan jendela. Pikiranku berkecamuk, mencoba merangkai kejadian-kejadian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Masalah finansial, ketegangan dengan Ikram, dan yang terburuk, hilangnya Haris. Kenapa ini semua bisa terjadi? Pikirku. Aku merasa hidupku hancur, namun ada satu hal yang lebih menggangguku, kehilangan anakku. Kehilangan anakku tak terbayangkan, kataku dalam hati. Aku merasa hancur, meski aku harus terus bertahan dan mencari cara untuk menghadapinya. Keluarga mulai berkumpul di rumah. Mereka datang bukan hanya untuk menanyakan kabar, tetapi juga untuk memberikan dukungan. Meskipun begitu, aku merasa ada jarak yang semakin jauh di antara kami. Kehilangan Haris telah mengubah dinamika keluarga kami. Ada ketegangan yang terasa di setiap percakapan, dan kami semua berusaha untuk tetap berpura-pura semuanya baik-baik saja. Di tengah kesedihan dan ketegangan itu, aku mulai berpikir, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku tetap di sini bersama keluargaku atau mulai membangun hidup baru bersama Anissa dan anak-anak kami? Tentu saja, di balik semua masalah yang kami hadapi, ada juga ketegangan antara aku dan Anissa. Aku tahu dia merasa terasing dalam keluarganya. Perlakuan yang tidak adil, terutama dari ibu dan adikku, membuatnya merasa tidak dihargai. Dia merasa diperlakukan seperti orang asing di rumah ini. Aku sudah cukup sabar, tapi kenapa mereka tidak pernah mengerti? Anissa seringkali mengungkapkan perasaannya kepadaku. Terkadang aku merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya dengan lebih baik. Tetapi pada saat yang sama, aku juga merasa terjebak antara kewajibanku terhadap keluargaku dan keinginanku untuk membuat Anissa merasa diterima. Sekarang aku dihadapkan pada dilema besar. Aku harus memutuskan apakah aku harus tetap tinggal dan berjuang dengan keluargaku, yang mungkin tak akan pernah memahami pilihanku, ataukah aku harus mulai hidup baru dengan Anissa, meski itu berarti meninggalkan keluarga besar yang selama ini aku cintai. Aku berharap masalah ini cepat selesai, dan kami bisa kembali seperti dulu. Tapi aku tahu hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada hal-hal yang harus aku hadapi, dan aku harus memilih dengan hati-hati. Dengan segala masalah yang ada, aku tahu satu hal pasti, kehidupanku akan berbeda setelah ini. Apa yang akan terjadi dengan keluargaku? Akankah aku mampu menemukan jalan untuk memperbaiki semuanya? Ataukah aku harus menerima kenyataan pahit bahwa beberapa hal tak bisa diperbaiki? Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar, dan berharap bahwa suatu hari nanti, semua permasalahan ini akan menemukan jalan keluar. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi aku akan terus berjuang untuk orang-orang yang aku cintai. Karena terkadang, yang terpenting bukanlah siapa yang ada di samping kita saat kita jatuh, tetapi siapa yang masih bertahan bersama kita saat kita berdiri kembali.